Rusia membuktikan ancamannya ketika sang Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus pada tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Tak berselang lama jelang pernyataan Putin, ledakan demi ledakan terdengar di beberapa kota besar Ukraina seperti Odessa, Mariupol, Kharkiv, hingga Kiev. Dua negara bertetangga itu sedianya adalah sahabat ketika masih bernaung di dalam bendera Uni Soviet. Selama Perang Dingin mereka pun bersatu menghadapi rongrongan negeri Barat. Namun pada 1991, bubarnya Uni Soviet membuat rakyat Ukraina melakukan referendum dan memutuskan pisah dari Rusia sebagai saudara tuanya, lalu menjadi negara merdeka. Meski Presiden Rusia Boris Yeltsin saat itu merestui kemerdekaan Ukraina, ia membentuk Commonwealth of Independent CIS bersama Belarusia. Namun lambat laun, Ukraina menuding CIS adalah bentuk lain dari perpanjangan tangan Rusia untuk ikut campur urusan negara-negara pecahan Uni Soviet. Ketegangan itu berakhir pada Mei tahun 1997 ketika Rusia dan Ukraina duduk bersama untuk menandatangani perjanjian persahabatan. Rusia resmi memegang sebagian besar kapal-kapal di Laut Hitam, namun harus membayar sewa karena memakai pelabuhan Sevastopol. Awal mula ketegangan, situasi kedua negara sempat akur selama lebih dari satu dekade. Namun pada 2014, muncul serangkaian unjuk rasa untuk menuntut Rusia tidak ikut campur dalam persoalan di Ukraina. Pasalnya, kedekatan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych dengan Rusia dianggap dapat mengembalikan Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet puluhan tahun lalu. Buntutnya, masa yang kontra terhadap pemerintah Ukraina melengsarkan Yanukovych. Momen ini disebut sebagai Revolusi Ukraina. Di saat yang sama, dua kubu pro dan kontra pemerintah dikabarkan masih terlibat bentrokan kala itu. Ketika pemerintahan Ukraina sedang kosong, Putin sempat bermanuver merebut Crimea pada 2014. Selain itu, pemerintah Rusia juga mendukung kelompok separatis di Ukraina Timur, tepatnya di kota Donetsk dan Luhansk. Tak berselang lama, kepemimpinan Presiden baru Petro Poroshenko menghasilkan perjanjian damai Minsk pada 2015 untuk mengakhiri kekerasan. Poroshenko juga yang memulai pendekatan dengan Uni Eropa dan NATO. Akan tetapi, itulah yang membuat Putin meradang. Mantan agen intelijen KGB itu berpendapat bahwa kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO berpotensi ancaman bagi Rusia. Sebab, ada kemungkinan pangkalan militer NATO dibangun di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Desas-desus invasi Rusia pun berhembus pada November tahun 2021 ketika Ukraina dipimpin oleh Volodymyr Zelensky yang meneruskan lobby-lobby dengan Uni Eropa. Citra satelit menunjukkan konsentrasi pasukan militer Rusia berada di dekat perbatasan Ukraina. Jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 tentara lengkap dengan alutsista mereka. Latihan militer skala besar juga dilakukan Rusia pada Januari tahun 2022. Hal ini membuat Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden mengancam Rusia akan mendapat sanksi ekonomi jika tidak menurunkan ketegangan di perbatasan. Putin menepis anggapan bakal melakukan invasi. Di sisi lain, ia meminta NATO menyetop aktivitas di Eropa Timur sekaligus meminta agar negara-negara pecahan Uni Soviet tidak diterima sebagai anggota. Dalam sebuah esai panjang yang ditulis Putin pada Juli tahun 2021 lalu, seperti dikutip CNN International, Putin menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa, sekaligus menuding Barat telah mengacak-acak identitas Ukraina. Ia pun mengakui kedaulatan Republik Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka dari Ukraina. Barat sudah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan, ujar Putin. Putin akhirnya memutuskan invasi Rusia bergulir. Ia berdalih hal tersebut dilakukan untuk melindungi warga wilayah Donbas yang meliputi Donetsk dan Luhansk dari kungkungan pemerintah Ukraina. Sang Kremlin bahkan mengeklaim rakyat Donbas mengalami genosida dan menyamakannya seperti perlakukan Nazi kepada orang-orang Yahudi. Zelensky yang memiliki darah keturunan Yahudi membantah klaim Putin. Ia menyebut kakeknya justru menjadi bagian dari militer Uni Soviet. Sadar negaranya dibombardir, mantan komedian itu pun memerintahkan rakyatnya untuk siap berperang membela negara. Ia juga menyerahkan senjata-senjata bagi siapapun yang siap melawan Rusia. Memasuki hari ke-11 invasi Rusia terhadap Ukraina, situasi belum juga reda. PBB sempat menyatakan 752 warga sipil Ukraina tewas. Sementara pemerintah Ukraina mengklaim 11.000 tentara Rusia meregang nyawa dalam konfrontasi ini.
Beberapa petinggi negara pun berupaya mendinginkan suhu peperangan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu, 6/3, waktu setempat diberitakan Reuters menelepon Putin sekaligus meminta Putin mengakhiri invasi. Hal senada juga dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron yang meminta pertumpahan darah segera berakhir sesegera mungkin. Namun, Putin dan Zelensky belum menunjukkan tanda-tanda meletakkan senjata meski kedua pihak sempat bertemu pekan lalu. Kedua pihak masih mengklaim melakukan hal yang benar menurut versi masing-masing.